Jumlah tenaga non-aparatur sipil negara, non-ASN, atau honorer memelesat. Awalnya database Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah honorer K2 pada pendataan 2014 mencapai 410.000. Namun, angka itu bertambah ketika pemerintah melakukan pendataan non-ASN pada 2022. Tercatat sebelum uji publik jumlah honorer mencapai 2.421.100 setelah uji publik dan perbaikan tenaga non-ASN pada kementerian lembaga dan daerah jumlah tersebut bertambah menjadi 2.360.723. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan dari 2.360.723, ternyata hanya 1.817.395 honorer yang sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Nah, terdapat 543.320 yang honorer belum dilengkapi SPTJM. Saya tidak mengerti mengapa 543 ribuan itu tidak dilengkapi SPTJM, padahal setiap PPK wajib menyertakan SPTJM. Kata Menpan RB Azwar Anas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang berlangsung Senin, 21/11 malam. Dia menegaskan data yang tidak dilengkapi SPTJM bisa dikatakan tidak sah. SPTJM merupakan bukti pertanggungjawaban PPK terhadap kebenaran datanya. Dengan SPTJM itu pula akan menjadi dasar bagi Kemenpan RB untuk mengajukan tuntutan secara hukum kepada instansi yang terbukti melakukan rekayasa data. Keberadaan data 543.320 honorer yang tidak disertai SPTJM itu menurut pelaksana tugas PIT, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjadi warning bagi pemerintah bahwa data yang disodorkan instansi harus diverifikasi validasi kembali. Bima menegaskan BKN tidak bisa sendiri melakukan verifikasi. Oleh karena itu perlu ada bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena lonjakan jumlah honorer ini sangat tajam, dari 410.000, database 2014 menjadi 2,3 jutaan, maka verval harus dilakukan bersama-sama BPKP. Setelah clear baru masuk database BKN, tegas Bima Haria Wibisana. Kepala BKN blak-blakan soal pendataan non-ASN, honorer bodong siap-siap saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memaparkan perkembangan proses pendataan non-ASN atau honorer di hadapan Komisi 2 DPR. Pendataan honorer telah dilaksanakan dan telah diumumkan mulai 1 hingga tanggal 22 Oktober tahun 2022. Namun, sampai tanggal 31 Oktober tahun 2022, sebanyak 120 instansi belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK instansi masing-masing. Perinciannya, 120 instansi itu terdiri dari 108 instansi pemerintah daerah dan 12 instansi pemerintah pusat. Azwar juga menyebutkan, sebelum dilakukan uji publik, data yang masuk 2.421.100 honorer. Menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Tantangan lain, yakni masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tetapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, ujar Azwar. Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN atau honorer diberhentikan seluruhnya. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, kata Azwar. Alternatif solusi ketiga, tenaga non-ASN atau honorer diangkat sesuai dengan prioritas. Dia mengatakan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan.
Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap, terang Aswar Anas. Alternatif solusi pertama, seluruh honorer diangkat jadi ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan terus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara ASN, atau honorer. Azwar Anas menyebutkan 3 alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer. Azwar Anas menjelaskan, 3 alternatif solusi itu sudah dipetakan secara mendetail. 3 opsi ini sudah dipetakan detail, plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik, kata Menteri Azwar Anas dalam forum rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin, 21/11. Dia menjelaskan, dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, beber Anas. 3 alternatif solusi penyelesaian honorer. Ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas, urai Azwar Anas. Alternatif solusi pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Jika solusi ini yang dipakai, ada 2 hal yang menjadi tantangan. Tantangan pertama, mengangkat seluruh honorer menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Tantangan kedua, kata Azwar, tentu masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tetapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, ujarnya. Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN atau honorer diberhentikan seluruhnya. Namun, opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, kata Azwar, dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Alternatif solusi ketiga, tenaga non-ASN atau honorer diangkat sesuai dengan prioritas. Dia mengatakan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tetapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap, terang Azwar Anas. Menteri Anas mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan tenaga honorer. Terima kasih karena hari ini kami banyak menerima masukan yang sangat strategis dan insight dari Bapak Ibu Komisi 2 DPR. Kami juga mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi 2 agar bisa untuk mengerjakan tugas yang berat ini. Terapi insya Allah kalau didukung Bapak Ibu mudah-mudahan jadi ringan, kata Azwar Anas.